من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين جميع أولياء الصالحين أن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا وأن الله يفتح علينا بما فتح على أوليائه وأصفيائه بالحديث المدرك الكبير بآيات القرآنية وأحاديث النبوية وسائر العلوم العقلية والنقلية بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من المؤلف الحبيب محمد بن عبد الله الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. حكم من أتى بشيء من مسائل الكفر. Hukum bagi orang yang melakukan salah satu dari masalah-masalah yang menjadikan orang tadi kufur. Ya, kemarin kan disebutkan masail kufur tadi ya. Apa diantaranya? Ikut jalan ke gereja, ikut mensyiarkan ibadahnya orang kafir. Nah, itu salah satu daripada al-kufriyat. Sekarang apa hukumnya? Apa yang menjadikan kafir tadi? Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan atau ikut mensyiarkan, gitu ya, mensyiarkan hari kelahiran Tuhan. Padahal Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Itu sudah jelas, ya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal, kemudian diperingati, ya disyiarkan hari kelahirannya. Ini kan naudzubillahi min dzalik, kufur, ya, atau berdoa bersama atau apa aja lah begitu ya, meyakini mensyiarkan kepada kekufuran. Ada hal penting dalam memahami toleransi. Bagaimana para sahabat, ya, Rasulullah SAW toleran. Jadi ikuti sahabat. Ya, kata disebutkan di dalam hadis, Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah yang adil, ya, tidak khalifah paling adil, manusia yang paling adil setelah Nabi Muhammad SAW. Atau kalau enggak paling, ya di antara, gitu ya, di antara sekian banyak khalifah-khalifah yang adil itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan istanibu istanibul musyrikina fi a'yadihim. Ya, jauhilah orang-orang musyrik itu terkait hari rayanya. Sayyidina Umar mengatakan begitu. Ya, istanibul musyrikina fi a'yadihim. Jadi kalau hari raya jangan ikut-ikutan, maksudnya begitu. Ya. Itu sikap namanya. Orang Islam punya sikap. Begitu. Tapi ketika kalau sekarang yang ngomong itu bukan Sayyidina Umar, kalau yang mengatakan saya misalnya ngomong begitu, wah ini berarti radikal, begitu ya. Berarti ini orang radikal, intoleran. Begitu. Tapi karena Sayyidina Umar yang mengatakan, ya diam-diam aja, paling ditakwil-takwil aja maksudnya. Tetapi dengan keyakinan yang sebegitu kuatnya Sayyidina Umar, ketika ada orang Yahudi
ada orang tua Yahudi meminta-minta, nggak ada kewajiban sebenarnya, dan dia meminta untuk membayar jizyah kepada orang Islam. Ya, kan jizyah itu memang seharusnya orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam itu tadi, dia membayar jizyah, bukan orang Islam yang bayar, kebalik gitu ya. Jadi waktu mereka meminta-minta, Sayyidina Umar mengatakan, jauhilah orang-orang musyrikin di waktu hari raya. Maksudnya jangan ikut-ikut, ya, nggak usah masuk ke gereja, juga ikut-ikut mendoakan, ikut mengapresiasi, enggak begitu, caranya enggak begitu, Sayyidina Umar. Tetapi waktu melihat ada orang Yahudi yang memerlukan bantuan, Sayyidina Umar langsung dibantu. Ya, langsung dibantu dengan bantuan yang lebih dari sekedar cukup. Artinya apa di sini? Akidah nggak boleh main-main. Bukan berarti kalau kita punya sikap yang jelas seperti Sayyidina Umar kemudian kita nggak peduli. Enggak. Justru sekarang itu yang seolah-olah peduli, yang suka aduk-aduk agama itu, mereka nggak kepingin bantu saudaranya, bukan. Ya, orang Islam yang pura-pura datang ke gereja, ikut mendoakan bersama, ikut rame-rame di sana, bukan untuk membantu orang-orang non-Muslim. Dia ingin amplopnya. Beda ya? Nah, itu toleran namanya. Toleran itu seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, enggak boleh, jangan ikut-ikut. Tegas dalam urusan akidah, karena ini akidah, nggak boleh main-main. Ya. Tapi waktu dia perlu bantuan langsung dibantu. Pahami bedanya sekarang? Orang-orang sekarang yang teriak-teriak, ya, untuk apa? Ikut merayakan, ikut senang dengan hari-hari itu, terus terang, ya kita nggak suudzon. Wong itu udah jelas, gitu ya. Tujuannya bukan apa? Untuk melindungi dan sebagainya, itu yang di mulut. Tujuannya adalah parselnya itu ya, oleh-oleh yang didapat dari itu, ya. Ini termasuk husnudzon atau suudzon? Husnudzon kepada Sayyidina Umar. Husnudzon kepada Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar seperti itu, wajib kita ceritakan kepada orang-orang. Bukan berarti kita jaga akidah itu berarti keras, intoleran, bukan. Pahami itu ya. Renungkan lagi ini omongan. Oh iya benar ya, nanti gitu ya. Jangan curiga sama orang Islam. Ya, orang Islam yang punya keteguhan dalam iman, yang sayang kepada agamanya, wajib kita apresiasi, kita baca, kita fahami, kita mengerti apa sih maksudnya kok orang sampai sebegitu berhati-hatinya. Karena ini urusan masalah akidah. Begitu. Kalau orang tetap tadi ikut memuliakan, ikut mensyiarkan ibadahnya orang tadi yang kemarin kita baca semua, yasiru murtaddan, maka dia menjadi orang yang murtad. Kalau murtad bagaimana? Fayus tetap dimintakan tobat. Kamu itu salah, ya, kamu salah bawa ikut-ikut gotong bawa salib itu nggak boleh, ya, atau meyakini bahwa salib itu benar, yang disalib adalah Nabi Isa, murtad. Kita nggak yakin, nggak boleh. Dalam Al-Quran dilarang itu, meyakini bahwa yang disalib adalah Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mereka salib, Nabi Isa itu tidak mereka bunuh. Itu keyakinan. Kalau kita mengatakan, oh iya, kasihan juga ya Nabi Isa akhirnya disalib juga. Padahal Al-Quran mengatakan tidak disalib. Kita lihat orang kasihan orang itu, Nabi Isa. Kok Nabi Isa nggak disalib menurut Al-Quran? Kalau orang masih yakin bahwa Nabi Isa disalib, apa hukumnya? Berarti apa? Tidak mempercayai Al-Quran. Kalau nggak percaya Al-Quran namanya murtad. Kasih tahu, Mas, salah. Keyakinan kamu itu salah. Yustatab, dimintakan tobat. Ayo kembali ke jalan yang benar. Cari duit yang normal-normal aja lah. Ya, nggak usah sampai
jualan akidah begitu. Di yustatab. Fa'ilam yatub, kalau nggak tobat juga dalam hukum Islam, qutila. Di sini baru dihukum. Hukum apa maksudnya? Dibunuh. Karena apa? Dia membawa dosa. Ya, cukup dosanya dia tadi yustatab, kemudian dibunuh. Konsekuensinya itu dalam hukum Islam. Kenapa harus seperti itu dijelaskan supaya mengerti bahayanya ini tadi. La yaris wala yuros. La yaris wala yuros. Dia tidak bisa mewarisi, ya, juga tidak bisa diwarisi. Begitu. Dia nggak bisa mewariskan kepada anak-anaknya atau pada istri atau siapapun tadi. Ikatannya itu tadi la yaris wala yuros. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhan kita sama kok, ya, Tuhan semua agama itu sama, meyakini seperti itu, berarti dia murtad, nggak main-main, ya. Kalau murtad artinya apa? Dia lepas dari agama. Kalau lepas dari agama, ikatan pernikahan putus, itu bahayanya. Nanti disebutkan oleh beliau ini, ya. Anaknya nggak bisa mewarisi, dia juga tidak boleh mewarisi daripada orang Muslim karena ahlul millatin la yaris, ya, dua agama yang berbeda itu tidak saling mewarisi, ya. Wa inda irtidadihi ya tutlaqu zaujatuhu. Ketika dia murtad, maka terputuslah ikatan tali pernikahannya. Cerai. Orang yang murtad itu otomatis dia berarti lepas hubungan pernikahannya. Ya. Fa in ada ilal Islam fil iddah adat. Kalau dia kembali kepada Islam yang sudah murtad tadi, dia murtad melakukan hal-hal yang menjadikan dia murtad, kemudian dia kembali ke Islam fil iddah, padahal masih dalam masa iddah. Adat berarti bisa kembali. Tidak perlu dengan nikah baru. Dia adat artinya dia kembali lagi. Begitu. Dia murtad, kemudian dia kembali lagi. Wala yaqrubuha qabla taubah. Enggak boleh suami yang murtad, yang dihukumi murtad tadi tidak boleh mendekati istrinya, atau istri yang dalam keadaan murtad, suami muslim tidak boleh mendekatinya. Karena dia seperti ajnabi. Seperti apa? Ajnabi seperti orang asing. Kalau kumpul ya dosa seperti zina. Begitu. Ya. Kalau kumpul dia bersama juga dengan berzina. Begitu. Qabla taubah kalau dia tidak taubat. Kalau taubat dia kembali lagi. Ya. Nasallallahu alafiyah. Jadi ada orang berzina dan dia tahu kalau berzina, tapi ada juga orang berzina dia nggak tahu kalau dia berzina, lebih bahaya lagi. Dia menganggap istrinya, padahal dia murtad. Dia kumpul, dia bukan istrinya lagi. Basyiriz zani bi khirabi baitihi walau ba'da hin. Ya, kasih kabar kepada orang-orang pezina dengan kerusakan rumahnya, rumah tangganya, walaupun setelah beberapa tahun. Ya, rusak berantakan tadi. Karena dia nggak tahu kalau itu zina. Paham? Dia nggak tahu kalau zina itu, ya. Fahuwa zanin, maka dia berzina. Wahiyya zaniyah, kalau masih tahu juga, maka si suami berzina, si istri juga berzina. Wa auladuhuma auladu zina. Anak yang dihasilkan dari suami istri atau lelaki dan perempuan yang sudah cerai tadi, maka keluar anak juga anak zina. Nasallahu al-afiyah. Ya. Ini yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyaknya anak zina di akhir zaman. Ya. Memang benar orang nikah, ya, zaman sekarang baru tukar cincin udah kemana-mana. Baru tukar cincin sudah dianggap halalan thayyibah. Ya, udah bawa kemana-mana,
foto bersama di atas gunung, dalam laut, ada di atas pohon, ya, kemana-mana di bawah itu. Jadi semestinya orang tua sekarang kalau sudah melihat ada yang mau serius dan sebagainya, cepat-cepat dinikahkan walaupun belum nikah siri, ya, walaupun nikahnya nikah siri, yang penting halal dulu. Karena kalau nggak pakai akad pun kemana-mana. Ini aneh ya. Begitu diajak, sudah kamu nikah aja dulu, sepenting halal, malah nggak mau biasanya. Setan udah luar biasa, ini pinter ya setan ya. Ya. Kalau dianggap pacaran, keliling kemana-mana, diajak ke planet mana aja mau gitu ya. Tapi begitu dinikah, mau dinikah, dijadikan halal, nggak mau. Ini terjadi kan? Nah, jadi orang tua begitu. Atau dari pernikahan udah cepat-cepat langsung, maunya kapan? Nikah dulu. Nanti rame-ramenya gimana? Saya belum bisa beli petasan, nanti petasan menyusul. Ya. Spring bednya menyusul, lemari-lemari menyusul, tapi yang penting halal dulu, gitu semestinya, ya. Harus dirubah, keadaannya sudah begini, mengkhawatirkan, ya. Prewedding itu belum apa-apa, udah peluk-pelukan, udah difoto dulu, padahal belum apa-apa, belum halal, ya. Difoto, suruh nyuapin yang satu, ya. Waktu ada dari atas genteng, ya, suami dan sekalian biar kelihatan mesra begitu ya. Kemudian istrinya nyuapin pakai tangga. Hasil ini dunia luar biasa. Ya, apa yang dilakukan oleh orang kafir, orang Islam ikut-ikut. Kan begitu. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'an. Cara nikah cara begitu semua. Ada lagi orang nikah, ya, orang nikah. Bingung kita, makannya prasmanan. Sudah selesai ambil makanan, tanya, makannya di mana? Berdiri. Hah? Disapikan kita. Tahu nggak disapikan? Diperlakukan seperti sapi kita itu makan berdiri. Bingung kita makannya di mana nih Pak? Ya udah begitu, ambil piring. Ya Allah. Hah? Undang orang untuk dijadikan binatang. Katanya keren itu. Keren. Hah? Itu katanya keren. Orang Islam ikut-ikutan juga. Ya udahlah gimana? Mau duduk bawah, malu. Mau duduk bawah, malu. Orang udah berdiri semua. Kan sudah binatang semua. Masa sih manusia? Ya. Itu berarti kita nggak pintar adaptasi. Begitu katanya. Ya, katanya itu nggak pintar adaptasi. Orang Islam kalau punya jati diri, jelas. Ya, orang Islam itu harus jelas. Orang masuk di rumah makan. Bahasa Inggris semua nggak ada yang paham tuh, bahasa Perancis kadang-kadang. Ya, iya, itu nggak pernah jalan-jalan sih ke luar negeri. Iya, lihat ke Dubai kemana itu, lihat. Ada kadang-kadang di Indonesia juga, itu nggak paham ini. Pesan-pesan aja. Saya nggak malu kalau saya panggil, sini, ini apa ini? Daging, diapain dagingnya? Dagingnya anggap apa aja, nggak apa-apa. Nanti punya duit kok. Ya, kan duit dari kecuali dibayarin. Ya, kalau gratis diem aja jangan macam tanya. Ya, kalau itu pegang duit sendiri, tanya, ini apa ini makanan nih? Ini minuman apa? Dalamnya apa aja? Ada khamrnya enggak? Ada, jelas halal semua, gitu dong. Salah kadang-kadang kita ini malunya salah, tempatnya salah, ya. Untuk sesuatu yang dimakan tadi. Ya. Nasallallahu alafiyah, ya. Jadi anaknya nanti jadi anak yang anak zina juga karena tadi murtad. Salah satunya baik itu perempuan ataupun laki-laki. Ila ghairi dzalika min ahkam al-muqarrarah fil furu'. Begitu juga nanti hukum-hukum yang lain yang disebutkan di dalam kitab yang urusan fikih muqarrar fil furu'. Nanti bagaimana dengan kalau sampai punya anak, siapa walinya dan seterusnya. Ya, itu nanti dijelaskan semua. Wariddatu tuhbitul amal. Murtad itu tuhbitul amal. Tuhbitul amal menggugurkan amal. Jadi amal yang sudah berlalu, kalau orang murtad maka hilang semuanya. Begitu. Kebaikannya, sholatnya, ibadahnya, semuanya gugur. Begitu. Fa inda Syafi'i wa man wafaqahu la qada'a alaih.
Menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, la qadha alaih. Maksudnya yang waktu bukan di masa riddahnya, orang-orang yang sebelum riddahnya. Gitu ya. Gini maksudnya. Misalnya contoh begini. Naudzubillah min dzalik, orang murtad di tanggal 1 Januari. Ya, misal di tanggal 1 Januari dia murtad. Sampai bulan berikutnya sampai sebulan. Misalnya dia murtad. Menurut Imam Syafi'i, orang yang murtad gitu ya, dia gugur amalnya. Bagaimana dengan di waktu dia murtad sebulan itu dia wajib qadha. Itu sudah pasti. Salatnya, ibadahnya semua qadha. Tapi pembahasannya di sini, bagaimana dengan sebelum dia murtad? Apakah hilang? Menurut Imam Syafi'i enggak hilang kalau dia kembali. Jadi kalau dia kembali, amalnya kembali lagi. Tapi ada pendapat yang keras di sini, ya. Yang keras ini wa indal imamil a'dham. Menurut pendapat Imamil A'dham Abi Hanifah, yang di makana qabla riddah, dia wajib mengqadai sebelum riddah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang murtad di usia 50 tahun dan dia murtadnya sebulan, bukan mengqadha sebulan, tapi mengqadha 50 tahun usianya dari dia balik. Kalau dari 15 berarti 35 tahun, sholatnya, puasanya gugur semua. Berat ya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, khususnya kalau dibaca-baca tulisan-tulisan orang-orang yang menyerang Islam, yang menghina Islam, hati-hati. Ya, karena kadang-kadang kita ikut tertawa aja ikut dosa. Bisa jadi murtad di situ. Ya, menertawakan sesuatu yang benar itu kalau diyakini, apalagi dengan ada ihanah, bisa menjadi murtad. Nah, hati-hati itu. Kalau menurut ngambil pendapatnya lucunya nggak seberapa, dosanya luar biasa, begitu kan? Seperti orang yang bilang miras minuman Rasul, murtad dia, murtad kalau ngomong itu murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena di situ ada ihana artinya penghinaan, pelecehan. Dia melecehkan simbol-simbol agama itu tadi. Ya. Li'annahu habat. Di sini kenapa? Faham ya? Menurut Imam Syafi'i, setelah dia murtad, begitu dia murtad, maka seluruh amalnya, menurut Imam Abu Hanifah, seluruh amalnya gugur. Dia harus mengqadha semuanya. Tapi kalau Imam Syafi'i hanya di waktu murtad saja. Jadi murtadnya sebulan, berarti sebulan dia mengqadhanya sebulan. Begitu. Ya. Thumma inna al-mukaffirati yatasawwaru suduruha min kulli ahad. Ya. Illa ibadata ghairillah minal musallin fi jaziratil Arab. Segala jenis mukafirat yang menjadikan orang kufur, yang menjadi orang mengantarkan orang untuk kufur, yutasawwar suduruha min kulli ahad. Bisa digambarkan, artinya bisa terjadi oleh siapapun. Orang murtad itu bisa terjadi oleh siapapun. Ya. Illa, ada pengecualian, ibadata ghairillah, ibadah kepada Allah, minal musallin, dari orang-orang yang sudah menjaga sholatnya, fi jaziratil Arab, yang ada di jazirah Arab. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita renungkan ya hadis ini dengan baik. Ya. Au i'tiqad anna lahu syarikan fala yutasawwar. Ya saya gini, kalau di jaziratul Arab, Makkah, Madinah, Taif, Jeddah, dan jaziratul Arab semua, itu, dan dia sholat, dan orang yang sholat, itu tidak mungkin orang yang sudah sholat akan menyembah selain Allah, karena itu ada jaminan. Ada jaminan. Itu mulai zaman sahabat, ya,
terus sampai berikutnya tidak ada yang menyembah selain Allah. Ya. Ada hadis liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad aisa, setan itu sudah putus asa, an ya'budahul musallun, untuk disembah orang-orang yang salat, muslim maksudnya, musallun fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, rawahu Muslim. Jadi setan itu sudah putus asa untuk mengganggu, menggoda orang-orang yang ada di jazirah yang salat, orang Islam, untuk menyembah selain Allah. Tetapi setan tidak putus asa. Apa? Fit tahrishi bainahum, untuk mengadu domba di antara mereka, bermusuh-musuhan. Nah, memang terjadi kan? Terjadi perang, ribut antar suku, antar antar negara, ya, antar partai. Kan kelihatan ribut terus. Memang itu kerjaan setan. Tapi untuk menyembah selain kepada Allah, enggak. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mimbar, Nabi Muhammad pernah menyampaikan ini di atas mimbar. Apa yang beliau katakan? Inni baina aidikum faratun wa ana alaikum syahid. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian faratun, berarti aku akan jalan duluan. Ya. Wa ana alaikum syahid, dan aku akan menjadi saksi pada kalian semua. Ya. Wa inna mau'idakumul haud, kalau aku jalan duluan, Rasulullah meninggal duluan, maka tempat janji kita, mau'idakum, tempat janji kita, tempat pertemuan, untuk kalau orang janji kan ada tempatnya, di mana kita mau ketemu, janji. Nah, kata Rasulullah SAW, wa inna mau'idakumul haud, tempat pertemuan kita nanti adalah haud. Haud adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya. Telaga Rasulullah. Waktu Rasulullah mengucapkan ini tadi, apa yang dilihat oleh Nabi? Nabi di mana itu? Waktu ngomong itu di mana? Di tengah-tengah sahabatnya. Ya, di tengah-tengah para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan, wa inni, ya, wa inni la anduru ilaihi min maqami hada. Ini mukjizat Nabi. Dan aku sekarang sudah bisa melihat telagaku yang ada di sana, dari tempat mimbarku ini, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang ada di mimbarnya, kemudian Rasulullah mengatakan, aku melihat itu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah meleset janjinya adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, mau ketemu nanti kita tunggu di situ pertemuannya. Nah, ini butuh iman. Antum percaya enggak? Itu aja masalahnya. Sekarang kita percaya enggak dengan itu? Nah, kalau percaya nanti kita ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Rasulullah meneruskan lagi, aku tidak khawatir kepada kalian menjadi musyrik, enggak. Aku tidak khawatir pada umat ini untuk menjadi musyrik, orang-orang syirik, enggak. Walakin akhsha alaikumud dunya, tapi aku takut, aku khawatir kepada kalian itu dunia. Dengan dunia orang akan menanggalkan agamanya. Dengan dunia dia tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Dengan dunia orang akan masuk ke dalamnya, tenggelam benar-benar dalam dunia. Nasallallahu alafiyah. Ya. Alaikumud dunya antanafasuha. Kalian berebut dunia itu tadi. Ya, berebut dunia. Sudah tua masih berebut dunia. Ada orang siap berantem, siap ribut, siap perang dengan saudara sendiri hanya untuk dunia. Dengan dunia orang lupa, ya, lupa dirinya. Dengan dunia orang menjadikan semua yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Tidak peduli lagi halal haram, ya, itu dunia. Berapa banyak orang terjerat masuk ke dalam
sesuatu yang hina karena dunia. Ya, orang-orang pintar. Berapa doktor yang ditangkap KPK? Berapa profesor? Berapa menteri? Ada. Ya, pejabat yang sudah enak, gajinya udah banyak. Masih juga dia karena dunia dia masuk ke dalamnya. Ya. Alhamdulillah antum enggak jadi menteri. Ya, alhamdulillah antum juga tidak jadi pejabat. Ya. Iya, karena kita nggak pernah dicoba dengan hal-hal yang besar itu. Ya. Jangan dikira cuma dapat 50.000, kalau sudah dapat uang ditaruh di tas. Ya, yang ngangkatnya sampai begitu. Uang itu, ya. Bukan kelapa, bukan. Ya. Itu dikasih uang seperti itu. Gimana orang mikir-mikir? Mulailah cari pembenaran daripada dimaling orang lain. Lebih baik kita orang baik. Ya, bisa kasih ke fukara, miskin, ustadz-ustadz yang lemes-lemes kita kasih semua duit. Ya, kita ajak berangkat umroh, kita senangkan ustadz. Setan. Wala tuti' minhuma hosman wala hakaman. Pokoknya nasihat setan itu kadang-kadang nasihatnya setan itu hakim, bijak. Kan bijak tadi. Daripada diambil orang lain, dipakai buat maksiat. Kalau ente yang ngambil, ya kalau kamu yang ngambil ini bisa dipakai buat baik, bisa bantu pesantren, masjid, musola, bangun-bangun dia. Masuk setan itu ya, racun masuk, itu dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Fakanat qala rawi, si perawi mengatakan, ya, dalam hadis ini, fakanat akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah membawakan hadis ini, ya, aku tidak takut syirik, tapi aku takut dunia. Kalian berebut dunia. Dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata si perawi sahabat tadi mengatakan ini adalah terakhir kali aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah meninggal. Ya. Famata ba'daha. Kemudian Rasulullah meninggal. Setelah itu tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebelum masuk ke kufriyat ini tadi, ini ada ilmu yang luar biasa. Ya, coba kita renungkan bersama di sini dalam bab ini. Al-Habib Muhammad Al-Haddad memberikan contoh, memberikan gambaran dari hadis ini. Karena para ulama itu kalau hadisnya sama kita dengerin, kita bisa lain-lain itu. Kita bisa ambil kesimpulan lain-lain. Oh maksudnya begini, ini maksudnya begini. Oh ada satu bilang, oh maksudnya begitu. Ya bisa beda-beda. Tapi kalau ulama alatnya kan cukup. Ya kalau kita bahaya nanti. Ya. Nah beliau mengatakan dari hadis ini ada sindiran untuk orang-orang yang suka mensyirikan orang. Begitu. Di sini maksudnya. Ada ya? Ada syirik. Coba perhatikan, beliau mengatakan, rubbama yutali'u hadha man lafathu a'asirul bid'ah. Bisa jadi gitu ya, orang-orang yang dia terkena, ya, terkena apa itu? Badainya bid'ah. Badai bid'ah. Kena penyakit bid'ah. Tahu? Ada orang kena penyakit bid'ah itu bukan cuma melakukan bid'ah, tapi menuduh orang semua bid'ah. Orang yang terkena badai ini tadi, fayuhawilu tamallus wa takhallus min madayqi qawati'il hujaj. Dia berusaha, ini hujahnya kan kuat ini hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, aku enggak takut syirik. Itu maksudnya. Rasulullah mengatakan, aku tidak takut syirik kepada kalian enggak. Tapi orang-orang tadi mengatakan, maka dia berusaha untuk melepas diri atau dia ingin menghindar ya dari himpitan hujah yang kuat. Maksudnya gimana? Hujah yang kuat ini, orang kalau dapat dalil yang kuat semestinya bagaimana orang Islam itu? Ini ada dalilnya. Oh, dalilnya benar. Apa seharusnya dia terima? Iya benar, ini hadis benar. Tapi orang-orang yang tidak mau,
Hadisnya udah jelas. Masih ada nggak? Kira-kira orang yang suka mensyirik-syirikan orang itu baca nggak hadis ini? Baca. Dia ulama juga. Dia baca. Tapi masih suka nuduh orang. Padahal Rasulullah mengatakan, aku nggak khawatir dengan syirik. Yang aku khawatirkan apa tadi? Dunia. Yang khawatirkan apa? Permusuhan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia tetap waliyan surah bid'atahu bil waswasah. Tapi dia tetap akan membela bid'ahnya dengan tadi rasa waswasnya tadi. Tetap dia bilang enggak, anak khawatir ini syirik. Saya takut ini syirik. Ya, ada orang buang kepala sapi syirik. Ya, padahal sudah sering kita jelaskan ya. Karena kita baca itu kitab apa? Ajwatul Ghaliyah. Ya. Ada orang buang kepala sapi, ada orang buang kembang ditaruh di bawah pohon, syirik. Ya, kepala kambing buang ke laut, oh syirik. Padahal apa yang seharusnya ditanya pada orangnya, kenapa kepala tadi dibuang? Karena sudah basi, ya. Lupa nggak dimasak ini, masak sudah setengah bulan, udah busuk, Anda buang ke laut, syirik nggak? Oh, enggak lah. Oh, syirik gimana syirik? Nah, begitu ya. Tapi orang-orang ahlul bid'ah itu, dia hanya mengkhawatirkan imannya orang tanpa dia mengkhawatirkan imannya sendiri. Oh itu, Anda was-was ini, ya, Anda takut inti sampai syirik. Nah, itu kok nggak tahu, nggak takut su'don. Ya, padahal Rasulullah sudah mengatakan, aku nggak khawatir dengan syirik itu tadi. Ya, wa hadza huwa ittiba'ul hawa. Orang yang semacam ini adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Pengikut hawa nafsu itu ya tadi dia menghukumi apa-apa hanya dengan hawa nafsunya, nggak pakai dalil, udah kasih katanya dalil, dikit-dikit dalil, ini kasih dalil, berkelit lagi. Memang dia nggak mau dalil, dia hanya mengikut hawa nafsu. Allah maj'al hawana taban lima ja'a bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berdoa kita, jadikanlah hawa nafsu kami ya tabaan, selalu mengikuti lima ja'a bihi, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu tafakkar. Jadi sekarang orang-orang yang suka mensyirikan itu, katakan kepada mereka, tafakkar, coba berfikirlah sedikit. Gunakan akal ini. Jangan sering-sering pakai akal, nggak usah. Ya, cukup satu jam dalam sehari pakai akal itu. Ya, kalau malas, kalau takut nanti akalnya luka atau sering dipakai begitu, ya udah. Cukup sebulan sekali nggak apa-apa. Berpikir apa yang difikirkan fasadiqul masduq Rasulullah SAW, yang jujur, al masduq yang selalu dibenarkan, tidak ada orang yang mengingkarinya. Sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sudah berkata, innahu la yakhsha alainal isyraq. Kata Rasulullah, aku nggak takut pada syirik. Rasulullah mengatakan, aku nggak takut pada kalian syirik. Ya, qalahu an ilmin la an wahmin. Nabi waktu mengatakan itu, Nabi waktu mengatakan aku nggak takut syirik kepada kalian, itu Rasulullah mengucapkannya dengan ilmu atau kira-kira? Pakai ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Dari Allah mengabarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa umatnya tidak akan masuk ke dalam kesyirikan itu tadi. Qalahu an ilmin wa dzaka annallaha atla'ahu ala ma huwa kain. Itu karena Allah mengajarkan, memberitahu atas apa yang akan terjadi. Ma huwa kain, yang akan terjadi, itu dikabarkan oleh Allah SWT kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbara sahabah, Rasulullah mengabarkan pada sahabat sallallahu alaihi wasallam bima kana
min bad'il khalqi wa ma huwa kain. Kemudian Rasulullah dalam mimbar itu tadi, kan masih dalam mimbarnya, Rasulullah mengabarkan apa yang pertama kali terjadi. Allah menciptakan apa? Min awal sampai akhir Rasulullah ceritakan. Ya, wa ma huwa kain, dan apa yang akan terjadi. Hatta adkhala ahlal jannati al jannah. Sampai Allah memasukkan, kapan Allah memasukkan orang ahli surga ke dalam surga, wa ahlan nari nara, sudah disebutkan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti ada orang yang masuk surga, yang masuk neraka, semua tidak terlewatkan. Wa uridat alaihi ummatuhu. Kemudian Rasulullah SAW dipertontonkan, ya, dipertontonkan kepadanya Rasulullah SAW keadaan umatnya, ya, wa amaluha, sampai amalnya akan berbuat apa nanti umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah tahu semuanya, ya, Rasulullah tahu nanti akan terjadi apa dan sebagainya. Hatta nukhamah fi jidaril masjid, sampai ada dahak yang dibuang, orang ngeludah di masjid, Rasulullah tahu, sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal ada yumatu minat tariq, kalau ada umat Islam melihat gangguan, kotoran atau penghalang atau apa saja di jalan. Jalan orang Islam kadang-kadang buang rokok misalnya. Ada anak kecil nanti nginjek, kesian, itu kesundut nanti. Itu kan gangguan. Kemudian yang lain orang Islam di belakangnya jalan, ambil, dibuang. Rasulullah tahu. Gitu. Atau ada orang iseng buang-buang atau botol yang berbahaya misalnya begitu, atau paku dibuang. Kemudian ada orang Islam datang, ini bahaya ini buat. Rasulullah tahu. Artinya sampai ke urusan yang seperti itu dikabarkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ya. Uridu alaihi kullu ma ta'mal ummatuhu, akan dipertontonkan kepada Sayyidina Muhammad SAW segala apapun yang dilakukan oleh umatnya, min khairin wa syarrin, yang baik buruk. Jadi kita berbuat baik Rasulullah tahu, kita berbuat buruk Rasulullah juga tahu. Ya Rabb, mudah-mudahan amal-amal yang baik yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya. Fa ba'dal arad, setelah Rasulullah tahu semua keadaan umatnya, oh begini, kemudian Rasulullah mengatakan, innahu la yakhsha alaina al-isyraq. Kan Rasulullah bilang, setelah Rasulullah tahu kan, baru Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir kesyirikan untuk kalian. Kok ada orang masih ngeyel, nggak mau mengerti. Awas syirik bahaya. Rasulullah nggak khawatir, kok kita khawatir. Itu maksudnya, paham? Ya, ini yang dibahas oleh beliau. Rasulullah tidak mengkhawatirkan syirik, bukan syirik berarti nggak dosa, tapi syirik dosa besar. Ya, yang dikhawatirkan Rasulullah tadi, ya. Dalam riwayat yang lain, riya, ya, yang aku khawatirkan riya. Dalam riwayat, la ta'buduna syamsan wala qamaran wala hajaran, begitu ya. Kalian, aku tidak khawatir kepada kalian untuk menyembah matahari, bulan, batu dan sebagainya. Ya, tapi Rasulullah mengkhawatirkan ini. Ini aneh berarti ya. Yang tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah, mereka khawatirkan. Begitu. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, mereka tidak khawatirkan. Riya, jadi begitu. Ya, riya dilihat orang, isyraq, ya, dia berpenampilan seperti ahli, orang yang paling soleh misalnya begitu. Ya, kalau dia penampilannya itu paling soleh, gampang kalau soleh itu paling pakai jenggot yang panjang misalnya begitu ya. Misalnya simbol itu ya. Kalau sudah pakai seperti itu dia yang paling soleh. Kok nggak khawatir? Padahal Rasulullah mengkhawatirkan. Masalah syirik Rasulullah nggak mengkhawatirkan. Ya, kepada umatnya maksudnya. Tapi mereka mengkhawatirkan. Bahkan mereka paling mudah menuduh orang untuk melakukan yang syirik itu tadi. Wa inna syaitan aisa min ibadatihi. Padahal setan aja sudah putus asa.
Begitu. Artinya tidak ada kekhawatiran sama sekali orang Islam itu melakukan yang syirik. Bukan berarti ada nggak yang syirik? Ya ada yang syirik ada. Tapi tidak dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menyembah setan, walaupun ada. Kan itu jelas artinya. Kalau yang seperti itu semua jelas. Ya, penyembah setan misalnya. Fahal yajuzu. Nah, ini pertanyaannya. Beliau mengatakan, fahal yajuzu an nu'awwila qawlahu alladhi sadara an ilmin saraha fihi annahu la yakhaf alaina al-isyraq. Apakah diperbolehkan? Ini pertanyaannya. Ya. An nu'awwila qawlahu, kita mentakwil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari ilmu. Rasulullah kan mengatakan dengan ilmu maksudnya ya, isyraq. Aku nggak takut isyraq. Apakah boleh kita mentakwil, ditakwil? Oh maksudnya kan banyak gitu ya. Maksudnya adalah maksudnya kan begitu orang-orang mau berkelit dengan dalil yang sudah sharih itu tadi. Ya. Saudara Amin fi annahu la khafu alaina al-isyraq. Padahal Rasulullah tidak mengkhawatirkan syirik. Padahal hadisnya jelas Nabi tidak mengkhawatirkan. Masih beranikah? Kata beliau, kata muallif, kata pengarang kitab ini, masih beranikah kita mentakwil sesuatu yang sudah jelas, yang sudah gamblang? Ya, lakin qala ba'da an uridat alaihi al-a'mal sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa. Setelah Rasulullah melihat semua amalan umatnya, baik buruk sudah disampaikan semua, baru Nabi mengatakan, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Wa tulul amal. Apa tul amal itu? Panjang angan-angan. Angan-angannya panjang. Berhayal terus, ya. Saya kalau dapat 1 triliun, begitu, ya, pokoknya berhayal tiap hari. Nggak boleh ada kesempatan lihat bintang dia berbintang-bintang, gitu. Tiap ke atas, oh kalau punya 1 triliun ini, ya nggak mau, ya, 1 triliun. Temannya bilang, kalau kita dapat 1 triliun gimana? Ini berdua sama-sama hayal ya. Ya. Berapa kira-kira kita akan kasih orang-orang tetangga-tetangga yang susah, bagaimana? Cukuplah 1% aja. 1% dari 1 triliun udah banyak. Ya. Yang satu bilang, oh kalau saya dapat 1 triliun, saya mau kasih 10%. Kebanyakan. Oh pelit. Baru hayal ini kebanyakan. Hah? Coba bayangkan, duitnya belum ada ini, ya. Duitnya belum ada, berhayal aja pelit, ya. Jangan kebanyakan nanti ya. Makanya dikasih susah itu tadi ya. Tulul amal, ya, tulul amal itu duduk berhayal. Daripada kita berhayal aja enaknya surga kayak apa sih? Boleh itu. Surga itu kayak apa? Ya, enaknya nanti duduk bersama Nabi Muhammad. Dapat pahala, ya Allah. Bagaimana lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah sallallahu alaihi baca sholawat, enggak apa-apa deh. Duit berhayal. Akhirnya tiap hari dia hanya berhayal saja. Ya, ternyata kan orang kaya itu gimana kemarin dalam manhajus sawi apa? Apa syaratnya? Takun aghnan nas. Jadi orang kaya paling kaya apa? Irdha bima qasamallahu lak. Bersyukurlah, terimalah dengan pembagian Allah. Dapat syukur, alhamdulillah. Tapi kalau orang nggak bersyukur, mau kayanya seperti apa? Ya, saya paling kaya di kelurahan ini. Ada orang paling kaya. Nanti dia lihat lagi, ternyata di kecamatan sana ada yang lebih kaya lagi. Dia berhayal. Ya Allah, nggak ada apa-apanya saya ini. Akhirnya nggak bersyukur. Ya, tapi kalau itu alhamdulillah. Makan tempe, alhamdulillah. Makan apa? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dia kaya.
Ya, kalau orang berhayal terus, akhirnya masuk KPK nanti ya. Kepingin kaya, kepingin cepat. Maksudnya begitu. Nah, akhirnya malu, keluarganya malu, semuanya malu. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala gangguan tadi, baik itu yang mukaffirat, yang menjadikan orang kafir, atau yang menjadikan orang binasa. Ya, diberikan iman oleh Allah SWT yang kuat, iman yang baik. Mudah-mudahan nanti diberikan jalan yang terbaik juga. Dipilihkan oleh Allah jalan yang terbaik. Jadi rezeki itu bukan hanya harta, tapi ketika Allah memilihkan kita jalan yang terbaik, itu juga rezeki. Ya, banyak orang menganggap saya punya duit, materi, enggak. Ya, ternyata waktu kita diberikan kenikmatan dalam ibadah luar biasa, itu nikmat. Ya, nanti kalau kita diberi rezeki yang banyak, akhirnya kita nggak pernah beribadah sampai diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyawanya diambil, betapa ruginya nanti. Karena kita yakin ada kehidupan setelah kematian, itu ada, pasti ada kehidupan lagi. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kalian menyangka aku ciptakan kalian untuk main-main aja? Enggak, abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak akan kembali kepada aku? Enggak, nanti kembali. Ya, berarti kita akan kembali ke Allah. Kemudian akan Allah hisab semua yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat insyaallah. Wallahu